Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Siti Nurhaliza dari kelas PAI 5A. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah belajar pembelajaran PAI. Mungkin langsung saja. Nomor 1. Berbicara terkait perencanaan pembelajaran, memang menjadi tugas utama seorang guru dalam implementasi kurikulum. Secara garis besar, perencanaan ini diperlukan karena yang pertama, pelaksanaan pengajaran menjadi baik dan efektif ketika adanya perencanaan. Dikarenakan ketika kita berbicara terkait suatu mata pelajaran, itu memiliki waktu yang terbatas, di mana kita memiliki tujuan pembelajaran dari setiap materi pembelajaran, kemudian harus diselesaikan pada saat pertemuan itu. Nah, maka di sini diperlukan perencanaan supaya tujuan ini dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, itu guru akan berkembang menjadi guru yang profesional. Kenapa? Karena dalam proses perencanaan ini ada langkah-langkahnya yang memang harus dilakukan dalam proses perencanaan ini. Yang seperti misalkan, seorang guru ini harus menganalisa kebutuhan peserta didik. Nah, maka kemudian seorang guru ini bisa lebih berkembang lagi dikarenakan kebiasaan dia dalam merencanakan pembelajaran, menganalisis, kemudian menentukan metode dan lain sebagainya, kemudian menjadikan si tenaga didik ini atau seorang guru ini lebih berkembang kompetensinya. Kemudian yang terakhir adalah agar diperoleh output yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena ditentukannya sebuah tujuan pembelajaran itu dikarenakan ada target output yang memang diharapkan. Jadi cerminan dari tujuan pembelajaran ini adalah output yang baik, output yang sesuai dengan targetan dibuatnya tujuan pembelajaran ini. Maka dengan perencanaan dapat diperoleh output yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi dasar atau landasan dari perencanaan pembelajaran PAI ini? Banyak sekali literatur yang membahas hal ini, namun jika saya tarik kesimpulan mungkin saya kerucutkan menjadi 3 poin. Yang pertama, itu adalah materi pembelajaran. Dari materi pembelajaran ini kemudian dipetakan menjadi sebuah rencana proses pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP. Yang RPP ini menjadi sebuah landasan juga dari kita menjalankan sebuah aktivitas proses pembelajaran di kelas nantinya. Maka dari materi pembelajaran ini haruslah kita sesuai dengan sumber belajar yang mutlak dalam pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, kemudian ijtihad. Yang kedua, itu adalah aspek psikologi siswa atau psikis siswa dan aspek kemampuan siswa atau kompetensi siswa, yang mana harus kita analisa terlebih dahulu kebutuhan dari peserta didik, yang kemudian hasil analisis ini menjadi sebuah landasan dalam proses perencanaannya untuk kemudian menentukan metode apa yang tepat, media apa yang tepat, model pembelajaran seperti apa yang tepat, supaya materi pembelajaran bisa dipahami secara menyeluruh oleh peserta didik. Dikarenakan seperti kita tahu, setiap individu itu memiliki kemampuan memahami yang berbeda-beda. Ada yang lambat dalam memahami suatu materi, ada yang kemudian cepat, kemudian ada yang bisa cepat jika menggunakan metode ini, ada yang bisa cepat jika menggunakan metode ini, bahkan ada yang bisa malah menghambat jika menggunakan metode A misalkan. Maka aspek dari psikologis dan kemampuan memahami siswa ini harus dijadikan juga sebuah landasan dalam proses perencanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah rumusan tujuan pendidikan nasionalnya sendiri. Dikarenakan diadakannya tujuan pendidikan nasional ini supaya semuanya semua pendidikan di setiap daerah itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan nasional. Maka dengan adanya tujuan pendidikan nasional ini, kita bisa mengarahkan setiap perencanaan kita dengan tidak melupakan tujuan pendidikan nasionalnya itu sendiri.
Kemudian bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Paling tidak ada 6 langkah untuk merencanakan sebuah pembelajaran dari literatur yang saya baca. Itu adalah pertama, seperti yang sebelumnya pernah saya katakan, bahwa terlebih dahulu kita harus menganalisis kebutuhan dari peserta didik ini. Yang berarti setiap guru itu harus menaruh perhatian khusus kepada peserta didik dalam kelas, antara lain yang bertalian dengan minat para individu, kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, selanjutnya dicari jalan keluar bagaimana memenuhi hal tersebut. Di samping itu juga guru harus menentukan bahan pelajaran yang dipilih dan diajarkan kepada peserta didik. Jawaban atau usaha tersebut akan dapat membantu guru untuk melangkah kepada aktivitas yang berikutnya. Kemudian yang kedua itu memilih isi dan menentukan sasaran. Sasaran pengajaran, kita melukiskan apa yang sebenarnya diharapkan dari peserta didik, agar mereka mampu melakukan sesuatu sesuai dengan urutan pembelajaran. Dengan demikian, para guru dapat mengetahui bahwa peserta didik tersebut telah mempelajari sesuatu dalam kelas. Dalam hubungan ini, para guru juga perlu mempertimbangkan adanya perbedaan individu yang terdapat dalam kelas. Ketiga, mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran. Aktivitas ini dilakukan karena guru telah mengetahui sasaran-sasaran tertentu yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk mengambil suatu keputusan. Guru dapat memilih secara bebas tiap teknik pembelajaran sehingga merupakan penyesuaian yang bersifat profesional, dan tindakan semacam ini dapat membantu para peserta didik untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan tadi. Kemudian yang keempat itu adalah merencanakan aktivitas, merumuskan unit-unit dan merencanakan pembelajaran. Dalam aktivitas ini, yang paling penting adalah mengorganisasi keputusan-keputusan yang telah diambil, yaitu mengenai peserta didik secara individu, sasaran-sasaran, dan teknik pembelajaran yang sebelumnya sudah dilaksanakan, kemudian dibukukan pada dokumen resmi sehingga dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kelima, memberikan motivasi dan implementasi program perencanaan, yang mana pada aktivitas ini mempersiapkan guru secara khusus bertalian dengan teknik motivasional yang akan diterapkan dan beberapa prosedur administratif yang perlu diikuti agar rencana pengajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hubungannya dengan tugas atau aktivitas ini, terdapat suatu keputusan yang sangat penting yang harus dilakukan, yaitu menetapkan transisi antara satu bagian dari pelajaran yang diberikan pada hari itu ke pelajaran pada hari berikutnya. Nah, yang terakhir itu adalah merupakan aktivitas yang terakhir, itu perencanaan yang dipusatkan pada pengukuran evaluasi dan penentuan tingkat aktivitas ini merupakan pengembangan perencanaan untuk mengadakan tes dan penyesuaian tentang penampilan peserta didik secara individual. Perlu diperhatikan bahwa terdapat hubungan antara pengukuran evaluasi dan penentuan tingkatan tersebut dengan keenam aktivitas lain yang terdapat dalam kerangka kerja sebagaimana diutarakan tadi sebelumnya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang langsung antara masing-masing aktivitas tersebut. Jadi, tadi ada 6 langkah cara merencanakan pembelajaran yang kurang lebih yang saya pahami dari hasil saya membaca buku belajar pembelajaran PAI karya Abdul Majid SAG MPD. Kemudian unsur apa saja yang dapat menentukan kualitas dari pembelajaran PAI itu sendiri? Kurang lebih ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah kompetensi guru. Berbicara terkait kompetensi guru berarti erat kaitannya dengan profesionalisme guru tersebut. Karena kenapa diperlukan guru yang profesional? Di dalam dunia pendidikan tentu guru menjadi kunci. Walaupun dalam pendidikan abad 20 ini tentunya siswa harus mendominasi, tapi tetap kuncinya itu adalah seorang guru, karena biasanya di dalam kelas sumber belajarnya itu adalah guru, selain buku dan lain sebagainya itu adalah guru, yang kemudian guru harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik, bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik, kemudian juga bagaimana guru menentukan metode, media, dan lain sebagainya dengan tepat, karena sebelumnya sudah menganalisa kebutuhan dari peserta didik dan sudah memahami bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan memahami yang berbeda-beda, kemudian juga background yang berbeda-beda. Maka dari situ seorang guru harus profesional, harus memiliki kompetensi yang kualitas yang tinggi, gitu. Harus memiliki kompetensi yang baik sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efisien dan efektif dengan kemampuan seorang guru tadi yang sudah profesional.
Kemudian yang kedua itu adalah sarana prasarana, tentunya fasilitas belajar, kondisi sekolah, kondisi kelas, seperti misalkan ketersediaan media pembelajaran atau sumber pembelajaran di sekolah itu seperti apa, apakah memadai atau tidak. Kemudian juga kondisi kelasnya seperti apa, apakah ukuran kelasnya besar, namun diseimbangkan juga kemudian dengan kuantitas atau jumlah peserta, apakah kondisi kelasnya mendukung atau tidak. Kemudian juga misalkan di sekolah tersebut memiliki aturan tata tertib yang kuat yang membuat siswanya menjadi disiplin, itu bisa juga menentukan kualitas dari proses pembelajaran tentunya. Kemudian juga yang terakhir itu adalah tentunya kompetensi siswa itu sendiri, dikarenakan siswalah yang seharusnya menjadi subjek, tidak lagi menjadi objek dalam pendidikan. Misalkan motivasi belajarnya seperti apa, kemudian minat dan perhatiannya seperti apa, sikap dan kebiasaan dari si peserta didik ini seperti apa, apakah tekun, ulet, ataukah malas, dan lain sebagainya. Kemudian background sosial, ekonomi dari peserta didik itu seperti apa, dan kemampuan dari peserta didik untuk memahami sesuatu itu apakah cepat, apakah lambat, apakah dengan metode A siswa ini cepat, apakah justru dengan metode ini siswa tingkat memahaminya menjadi lebih lambat. Itu menjadi salah satu unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi tadi ada 3 poin: kompetensi guru, sarana prasarana, kemudian fasilitas atau kondisi kelas, kondisi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dari siswa itu sendiri. Menurut teori behavioristik, belajar adalah bentuk perubahan tingkah laku yang dialami siswa sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dengan respon. Apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dilakukan siswa sebagai respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Jika peserta didik belum menunjukkan perubahan tingkah laku, maka ia belum dianggap belajar. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Itu menjadi perhatian dalam pengaplikasian teori behavioristik ini. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia itu cenderung diberikan sebagai penguatan atau reinforcement dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Skinner, di mana Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut dengan teaching machine, yang memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Kemudian kritik untuk teori behavioristik ini adalah pada teori behavioristik ini hanya mengaku adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Jadi sebuah pembelajaran itu ditentukan dengan hasil yang harus dapat diukur, harus dapat diamati, tidak mementingkan proses. Kemudian kurang memberikan ruang gerak yang bebas untuk para siswa atau peserta didik untuk kemudian dapat berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Kemudian juga pembelajar menjadi berpikirnya linear,
konvergen dan tidak kreatif, tidak produktif. Dikarenakan jika menggunakan teori behavioristik ini. Dan pembelajar pun atau orang yang harus belajar dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Jadi bisa dikatakan kaku. Kemudian kontrol belajar itu harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri si peserta didik. Kemudian teori kognitivisme. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aliran kognitif ini memandang belajar lebih dari sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Aliran kognitivisme ini lebih mengutamakan aspek berpikir atau thinking dan mental yang berkaitan dengannya, misalnya ingatan atau memori. Jadi teori kognitivisme ini hadir untuk mematahkan teori behavioristik. Nah, implementasi atau implikasi dari teori belajar kognitif ini dalam proses belajar mengajarnya diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran, salah satu penganut teori kognitivisme itu adalah ada yang dinamanya insight atau pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan mengamati yang yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Kemudian pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran ini. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuan dari pembelajaran. Kemudian ada prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi materi yang diajarkan harus berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Kemudian transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan kemudian menemukan generalisasinya untuk kemudian digunakan dalam problem solving in another case gitu, memecahkan masalah pada situasi yang lain. Kemudian terkait kritik terhadap teori dari kognitivisme ini, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini itu adalah selalu menganggap bahwa semua peserta didik itu memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa setiap peserta didik atau setiap individu memiliki kemampuan memahami yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Kemudian ada kalanya juga dalam teori ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Kemudian juga yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode teori kognitif ini, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Kemudian jika dalam sekolah kejuruan misalkan hanya menggunakan metode kognitif, teori kognitif ini tanpa adanya metode pembelajaran yang lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik atau praktik kegiatan atau materi. Kemudian dalam menerapkan teori ini perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Kemudian kontrol belajar dalam teori ini pun harus diperhatikan oleh sistem yang berada di luar pembelajar atau peserta didik. Kemudian selanjutnya ada teori konstruktivistik, yang mana belajar menurut teori ini adalah aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya
mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya sebelumnya. Kemudian menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajari siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa sebuah anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa makna belajar menurut teori ini adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari sendiri, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan yang telah dimiliki oleh mereka. Kemudian aktivitas pembelajaran, proses pembelajarannya itu meliputi mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan data-data, kemudian merumuskan dan menguji hipotesis, kemudian juga bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya itu seperti mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Guru-guru dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merencanakan kurikulum bersama-sama. Siswa perlu diarahkan untuk dapat mengatur diri sendiri dan berperan aktif dalam pembelajaran mereka dengan menentukan tujuan-tujuan, memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka, dan bertindak melampaui standar-standar yang disyaratkan bagi mereka dengan menelusuri hal-hal yang menjadi minat mereka. Kadang guru tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalkan guru tidak pernah memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi, sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi pola pikir peserta didik tidak berkembang. Itu menjadi salah satu kritik bagi teori ini. Kemudian tidak semua guru atau pendidik memiliki karakter atau sifat yang sama. Pada dasarnya guru hanya memberi penjelasan saja saat pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut untuk hanya memahami saja tanpa terlibat secara langsung dalam mengaplikasikan sebuah situasi baru. Kemudian membahas tentang sifat seorang guru, guru seharusnya tidak berperan sebagai orang yang kaku dan harus ditakuti. Guru seharusnya berperan sebagai teman bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam membina pengetahuan baru. Pada dasarnya guru itu dijadikan sebuah panutan bagi peserta didiknya, maka dari itu guru tidak diwajibkan memberi contoh yang negatif kepada peserta didiknya. Karena kadang ada guru yang memiliki sifat yang buruk, yaitu sering berkata kasar, berkata kotor di depan peserta didiknya itu. Itu sangat dilarang dalam aturan etika seorang guru. Karena apabila itu dihadapkan pada anak usia sekolah dasar, sangat tidak pantas untuk dilakukan. Kemudian apabila peserta didik tidak dilibatkan dalam pembelajaran praktik, maka daya ingat dan pengetahuan peserta didik tidak akan berkembang dengan baik. Dan apabila diberi materi baru, pasti materi sebelumnya akan dilupakan. Itu menjadi beberapa kritik bagi teori konstruktivisme. Alhamdulillah seluruh pertanyaan ujian akhir semester ganjil mata kuliah BPP ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada hal-hal yang keliru. Sangat diharapkan kritik dan saran dari jawaban-jawaban saya sebelumnya tadi. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Haji Jamaluddin MAG, kemudian juga Ibu Dr. Haja Hilda Inishifa MAG, yang sudah membimbing, mengarahkan, berbagi ilmu dengan kami, mahasiswa PI5A. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga berkah juga. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.